Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kemarin mohon maaf ya, kemarin waktu ngedit saya baru merasa kalau kemarin saya ngasih materi ngomongnya cepet banget, Pak. Anak-anak kalau di YouTube kan ada itu kan kecepatan, jadi tolong kecepatannya diatur sendiri ya kalau mau setengah kali gitu ya. Nanti hari ini saya usahakan tidak terlalu cepat ngomongnya. Kadang nggak terasa Pak Yusuf baru ngedit loh, cepat sekali. Untuk SAA itu SAA-nya ada 2 tahap ya Pak Yusuf. Mungkin Pak Oh Yusuf iya. ngasihkannya ini, cuman anak-anak mungkin dikasih tahu sekarang. Tahap pertama ini itu hari ini mulai di-share, dikumpulkan tanggal seminggu. Tahap kedua itu nanti di-share hari Kamis ya. Jadi harapan kita ini ya Pak Yusuf, pelan mereka kalau disiplin kan ngerjakannya nggak mendadak, jadi tidak berat harusnya ya. Ya. Jangan sistem SKS ya teman-teman. Iya, jangan sistem SKS. Oh ya, untuk tugas itu berupa PDF ya anak-anak. PDF-nya silakan di print aktual ses. Print aktual ses itu print yang terskala. Kemudian ini adalah tools, artinya kalian menggambar ulang. Jadi di sini saya sama Pak Yusuf itu tidak menilai hasil gambarnya betul apa salah, tapi gambarnya ini harus digambar AutoCAD. Jadi beda ya kalau mata kuliahnya menggambar teknik ya. Jadi ini betul-betul penggunaan AutoCAD. Jadi kalian akan mendapatkan kadang-kadang gambar itu tidak ada ukurannya. Jadi saya bebaskan kalian untuk mengukur dengan penggaris. Kenapa seperti itu? Saya sama Pak Yusuf bikin soal seperti itu yang kok kelihatannya terlalu minim ya. Itu artinya setiap mahasiswa itu tidak akan bisa mengumpulkan gambar itu sama persis. Ya, jadi memang itu gambar ukurannya tidak sangat detail. Kalian boleh menggunakan penggaris untuk mengukurnya dan aplikasikan. Yang penting adalah gambarnya lengkap. Kalau kita seperti itu, artinya ada dimensi, ada grid, ada jendela, ada arsir seperti itu ya. Gitu ya. Jadi hati-hati ya, nanti ada cross check ya Pak Yusuf kalau akan ditemukan sebuah gambar yang kita melihatnya kesamaannya mayoritas. Ya, oke. Karena teknologi Pak Yusuf kalau zaman dulu kan kedekatan tempat baru bisa kembar, kalau sekarang bisa lintas negara bisa kembar. Oke, terima Betul. kasih gitu ya anak-anak ya. Oke, kita mulai untuk materi minggu ketiga. Materi minggu ketiga itu sebenarnya melanjutkan beberapa materi draw tools dan modify tools. Kemarin waktu sebelum saya masuk materi saya sempat lihat filenya dan saya merasa harus ada beberapa yang ditambahin ya. Tapi saya belum sempat edit di e-learning. Jadi ada beberapa tambahan setelah tadi ada offset array. Tapi di sini nanti saya tambahin join, break, fillet sama chamfer ya. Sedangkan untuk draw tools ada circle, ada polygon, terus saya tambahan rectangle. Rectangle ini sebenarnya sudah kita bikin kemarin, tapi di sini nanti ada beberapa tool yang saya tambahin gitu ya. Jadi ini tambahan materinya lebih banyak ya sebenarnya dari yang sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Oke. Sebelum mulai di sini ya, kemarin ada yang sempat bertanya tentang user interface-nya versi saya yang kemarin kan hari pertama saya menggunakan 2016 ya. Hari ini saya menggunakan 2020. Sebenarnya untuk yang seperti ini, untuk user interface 2D itu sama saja ya anak-anak. Dari versi berapapun. Cuman mungkin saya ingatkan lagi untuk cara settingnya ya. Jadi kalau 2022 pun sama. Jadi kalian ke sini ya, workspace switch, dipilih drafting annotation. Pada waktu dipilih ini pasti ini seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya pull down menu. Jadi setelah itu klik, kalian pilih show menu bar. Nah, ini supaya sama dengan tutorial yang saya share di YouTube. Settingannya sama. Seperti itu ya caranya. Saya hanya mengingatkan lagi.
Oke. Materi pertama adalah draw. Kita ke circle. Di circle ini ada beberapa cara, ya. Kalau shortcut-nya itu kalian ketik C. Ketik C, ya. Circle. Oke. Nah, kalau kita ketik C nanti secara otomatis itu nanti center radius. Jadi klik kiri, kita geser, kemudian kita masukkan radiusnya atau jari-jarinya. Kita enter ya. Misalkan kita masukkan 50. Kalau kita klik, kita letakkan di sini, maka di sini radiusnya adalah 50. Jadi ini center, radius. Nah, kemudian saya kembali ke sini aja biar lebih mudah pemahamannya. Circle, jadi center, radius. Di sini ada center, diameter. Center, perhatikan, diameter. Jadi posisi kursornya di luar. Ya, jadi center, diameter. Misalkan saya masukkan 100. Seperti itu. Nah, berikutnya itu ada draw, circle, ini ada 2 point. Nah, kalau 2 point ini 2 klik. Jadi misalkan klik di sini 1, saya zoom ya, klik 1, klik 2. Ya. Jadi pemahaman diameter menurut saya lebih ke cocok yang di 2P atau 2 poin. Karena poinnya dimulai poin 1 dan poin 2. Totalnya kan ini pasti diameter ya. Nah, kemudian ada 3 point. Draw, circle, 3 point. 3 point ini 3 poin. Jadi misalkan kita bikin sebuah lingkaran 1, 2, 3. Jadi lingkaran itu ada di segitiga ini ya, lingkaran itu menyentuh di sini. Maka kita gunakan 3 point. Kemudian ada tan radius. Tan itu singkatan dari tangan, radius. Tangan itu di sentuhan ya. Jadi tan, kemudian masukkan radiusnya 50 misalkan. Hasilnya seperti ini. Jadi ini menyentuh 1, menyentuh 2. Kemudian draw, circle, tan radius. Klik 1, klik kiri ya, klik kiri 2. Kemudian saya masukkan 15. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lingkaran ini akan selalu menyentuh. Berapapun radiusnya, dia akan nempel di line ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita harus bikin sebuah lingkaran di dalam objek. Contoh di sini adalah objek segitiga. Jadi kita harus bikin sebuah lingkaran dan lingkaran ini harus menyentuh ketiga objek ini. Draw, circle, tan. Klik 1, klik kiri ya. Sentuhkan, klik 2, disentuhkan, klik 3. Nanti ini secara otomatis akan nempel semua. Nah, contoh lain seperti ini ya. Kalau kita gunakan circle, enter, circle. Nah, misalkan kita harus bikin sebuah circle, dan circle ini harus nempel di ketiga circle ini. Ya, jadi circle ini harus menyentuh ketiga circle ini. Maka kita gunakan draw, circle, tangan. Klik, letakkan aja. Yang penting harus menyentuh. Klik 1, klik 2, klik 3. Jadi nanti otomatis circle ketiga akan menyentuh circle pertama, kedua, dan ketiga. Namanya tangan. Oke. Ini yang circle. Nah, tapi kalau poligon itu kita bikin segi banyak. Poligon ini minimal 3 sisi. Jadi kalau kalian mau bikin segitiga sama sisi, kalian gunakan ini ya, poligon. Maksimal 1000, saya nggak hafal ya, 1000 sekian sampai nyaris terlihat seperti lingkaran ya. Jadi misalkan kalau kita mau bikin segi banyak, misalkan segi 6, segi 5, gunakan poligon. Nah, poligon ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah draw, poligon. Perhatikan, draw, poligon. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita mau berapa sisi?
Misalkan di sini saya pilih 5 sisi. Saya ketik aja 5. Enter. Kemudian cara pertama ya, ini ada 3 cara. Cara pertama itu ibaratnya kita bikin sebuah lingkaran. Jadi ini saya letakkan, klik di sini ya, klik kiri di sini, klik kiri center. Kemudian di sini ada inscribe in circle. Jadi poligonnya nanti jadinya ukurannya di dalam lingkaran, about in circle, nanti jadinya di luar lingkaran. Kita coba yang pertama. Oke, langsung sebentar. Oke, saya cek dulu ya ukurannya ini berapa. Oke, diameternya 30. Oke, saya ulangi lagi ya. Draw polygon, ketik 5, artinya 5 sisi. Kemudian klik pada senternya, klik kiri. Kita pilih yang tipe pertama, inscribe in circle. Kemudian masukkan radiusnya, 30. Ya, poligonnya akan ada di dalam lingkaran. Sekarang yang kedua, poligon, ketik 5, center, kita pilih yang circum about circle. Masukkan radiusnya 30. Maka poligon ini akan jadinya di luar lingkaran. Nah, ini cara pertama, ini cara kedua. Nah, kalau di sini kita tidak tahu ukuran dari sisi poligon berapa karena data yang masuk adalah radius. Bagaimana kalau kita mau bikin poligon tapi datanya adalah panjang dari sisi poligon. Misalkan kita mau bikin sebuah poligon dengan sisi yang panjangnya 50. Oke, saya letakkan di mana? Di bawahnya aja. Ya. Cara ketiga, draw polygon. Oke. Ketik 5. Nah, ini jangan diklik, tapi kalian tanda panah ke bawah pada keyboard itu kan ada tanda panah ke bawah, klik ya. Pilih E, X atau draw polygon 5, enter, ketik E, enter. Ya, ketik E, enter. Kemudian klik kiri. Ya, ini kan poligon ya. Klik kiri, geser, masukkan nilai berapa sisinya. Misalkan 50. Nanti panjang dari sisi poligon itu 50. Ya, seperti ini ya, saya geser dulu. Apakah betul 50? Coba kalian klik, letakkan kursornya. Nah, ini nanti akan kita lihat bahwa panjang dari sisi poligon semuanya adalah 50. Nah, itu adalah cara ketiga. Apa sih offset? Saya zoom dulu ya. Ya. Modify offset. Atau ketik O, enter. Nah, di sini offset itu harus diisi dulu jarak dari objek 1 ke objek 2. Kita isi misalkan 10 ya. 10, enter. Kemudian pilih objeknya, klik kiri, kemudian letakkan sisi kemana. Jadi kalau kita letakkan ke arah dalam, maka objeknya akan menjadi kecil. Kita pilih lagi, klik kiri, kita sisi ke luar. Jadi seperti ini. Jadi offset itu menggandakan dengan memperbesar dan memperkecil objeknya, tapi bentuk objeknya sama. Nah, saya ulang lagi ya, modify, offset, ketik dulu jaraknya, misalkan 10, enter. Pilih objeknya, klik kiri, kemudian baru kita pilih seperti ini. Nah, ini offset. Setelah selesai, jangan lupa enter. Berikutnya offset 10. Nah, kali ini sebelum di offset, tanda panah ke bawah, di sini ada pilihan ya, maaf, offset, ya, tanda panah ke bawah,
Di sini ada erase. Ya, jadi offset, tanda panah ke bawah, erase, yes, kemudian baru masukkan nilainya, kemudian pilih. Jadi offset ini objek awalnya langsung dihapus ya. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini mempercepat, jadi kita kalau mau bikin sesuatu tidak perlu offset kemudian iris. Ya, seperti itu. Jadi ini offset yang, jadi modify, offset, tanda panah ke bawah, pilih iris, yes. Kemudian masukkan jaraknya 10, enter, kemudian pilih. Nah, seperti fillet dan chamfer itu, fillet itu kita akan bikin lengkung pada ujungnya dengan radiusnya ditentukan. Chamfer itu kita bikin patahan, jadi nanti dipatahkan, dimiringkan ya, diberi garis miring seperti itu. Caranya adalah modify, fillet, ketik R, enter, beri radius. Jadi radiusnya mau berapa? Misalkan di sini 20 gitu ya. Enter. Kemudian pilih klik 1, klik 2. Ya. Jadi modify, fillet, ketik R, enter. Masukkan radiusnya. 20, enter. Pilih 1, pilih 2. Oke. Kalau chamfer, modify, chamfer, ketik D. D itu artinya distance. Masukkan 20, distance pertama, kemudian masukkan 20, distance kedua, kemudian pilih 1, 2. 20 itu dari mana? 20 dari titik awal ya. Jadi kalau kalian lihat 20 itu adalah hitung dari sini ya. Dari sini, dari ujung ini ke ini 20 ya. Pengertiannya seperti itu. Dari ujung ini. Jadi bukan 20 yang ini, bukan ya. Begitu itu. Nah, distance itu bisa kita kombinasi nilainya. Jadi misalkan modify, chamfer. Nah, di sini ada, kalau kita ketik D, enter, itu ada distance pertama. Misalkan distance pertama 30, enter, distance kedua 10. Maka distance pertama yang 30 itu yang dipilih pertama. 1, 2. Seperti itu. Jadi ini yang dipilih pertama 30, yang dipilih kedua 10. Jadi ini adalah chamfer sama fillet. Kemudian kalau dua-duanya nilainya 0 bagaimana, Bu? Kalau nilainya 0 ya, fillets, oke, ketik R, enter, nilainya 0. Yang terjadi adalah nanti dia akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah fungsi dari fillet dan chamfer. Saya siapkan dulu materi break. Oke, jadi di sini seandainya kita punya sebuah garis seperti ini dan sebuah objek kotak. Bagaimana kita menggal ya? Kalau kemarin menggunakan trim, kalau trim itu kita harus ada objek. Nah, harus ada objek seperti ini gitu kan? Nah, seperti ini. Tapi kalau tidak ada objek, tapi kita harus menggal atau harus motong, caranya dengan break. Modify, break, select object. Nah, perhatikan, kalau kita langsung klik, nanti break dengan sendirinya. Jadi langsung kita klik aja di sini, nanti ini akan break dengan sendirinya. Tapi kalau kita ingin break dengan titik yang kita pilih, caranya adalah misalkan dalam sebuah box ini, kita mau break atau mau membuka di tengah di sini, yang sisi atas. Modify, break, select object, ya, ketik dulu F. F itu singkatan dari first F, ya, enter,
klik kiri, kemudian klik 2. Nanti ini akan terbuka. Ya, ini adalah cara break. Kemudian modify di bawah break ini ada join ya. Jadi ini beda dengan join yang kemarin, ini langsung join. Ada beberapa syarat. Misalkan kalau kita sudah break ya, Ini posisinya kan sejajar persis ya. Ini bisa di-join. Jadi kita nggak perlu tarik terus supaya nyambung kita ketik PE dan sebagainya. Jadi ini ada cara yang cepat. Join. Pilih di kiri ya. Setelah itu langsung enter. Maka dia akan otomatis nyambung. Nah, seperti inilah contoh setelah break ya. Kita join. Modify, break, klik kiri, enter seperti itu. Kemudian kalau lengkung bagaimana? Join, pilih, maaf. Nah, langsung tanda panah ke bawah atau ketik L. Nanti join. Jadi join, pilih, ini nggak bisa. Jadi yang seperti ini. Kalau ini pakai PE ya, kalau ini pakai PE. Jadi saya undo ya, yang misalkan kalian mempunyai objek arts, ini kan objek arts, kita mau jadikan dia lingkaran, modify, join, select, enter, ketik L, enter. Ya, jadi ketik L, enter. Nanti dia akan nyambung. Yang ini. Kemudian ini ada array. Oke, jadi kita kembali menggandakan. Array ini menggandakan dengan cara memasukkan nilai kolom dan baris ya. Jadi secara otomatis kita gandakan bersamaan dengan jarak tertentu. Yang pertama adalah modify array. Ini saya ajarkan adalah rektanguler sama polar ya. Jadi untuk rektanguler, select object, enter. Di AutoCAD versi-versi yang terbaru nanti tampilannya seperti ini. Jadi windownya seperti ini. Di versi yang lama tampilannya akan muncul window atau perintah yang dalam bentuk window di sini nanti. Tapi yang versi-versi baru seperti ini. Nanti di sini akan ada kolomnya 4 ya, kalau kalian perhatikan. 4 itu terhitung dari objek pertama. Jadi 1, 2, 3, 4. Bukan ditambah 4 ya, bukan ditambah 4 tapi terhitung 4, 1, 2, 3, 4. Row 1, 2, 3. Nah, kemudian between ini adalah jarak. Di sini jaraknya 15. Jaraknya itu bukan 15 di sini dan 15 di sini, bukan. 15-nya adalah kalau kita klik di tengah-tengah, maka 15-nya di tengah-tengah. Atau di awal, ini adalah di sini sampai di sini adalah 15. Bukan di ini dan ini 15. Jadi mohon dipahami between-nya. Nah, kemudian ini kalau 3D ya, karena ada ke atas. Nah, kemudian close. Nah, jadi nanti secara otomatis kita akan menggandakan banyak. Di versi yang baru, kalau kita klik kiri ya, nanti akan otomatis muncul ini loh. Nah, ini kita bisa ganti-ganti. Misalkan yang di sini adalah kita ganti jumlah kolom. Jadi klik, ini kan jumlahnya 4. Ini bisa nambahin. Tinggal digeser aja mouse-nya. Jumlahnya dari 9. Nah, kemudian yang di sini adalah jarak. Kalau di sini kan jaraknya 15, jadi kita bisa tentukan, bisa diketik 20 gitu misalnya. Berarti nanti jarak yang baru adalah 20. Atau kita mau ganti jaraknya 10, seperti itu, enter. Maka jaraknya akan mepet. Misalnya 25, maka jaraknya seperti ini. Jadi klik, nanti misalkan saya ganti 15. Iya, seperti itu. Sama ya, kalau klik kiri, nanti di sini adalah kita nambah jumlah row.
Jadi di sini kalian bisa langsung ketik juga sih atau geser aja. Ya. Kemudian di sini adalah jarak. Ya. Kemudian perhatikan lagi klik. Kalian perhatikan di sini itu adalah objek objek apa namanya? Awal ya. Dari objek awal kalau kita array maka arahnya adalah ke kanan dan ke atas. Jadi kalau ke kanan itu nilainya plus, ke atas nilai plus. Kalau kalian ingin nilainya dibalik, ya ini tinggal ya klik di sini ya. Atau kalian bisa ketik between. Jadi between ini nilainya boleh min. Ya, between ini nilainya min. Min itu artinya arahnya itu ke kiri. Kalau row, ya row di sini misalkan min 25 gitu, maka arahnya ke bawah. Jadi kalian perhatikan kalau kita pingin arahnya ke bawah dan ke kiri, maka nilai between-nya boleh dikasih nilai minus gitu ya. Artinya adalah kalau row between ke bawah, kalau 25 maka ke atas. Kalau kolom between min 15 ke kiri, kalau 15 ke kanan. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian array yang selanjutnya adalah polar array. Ini saya delete aja deh. Polar array itu artinya array-nya melingkar ya. Nah, kemudian modify array, kita pakai polar array ya. Pilih enter. Klik kiri ya, klik kiri ya. Klik kiri itu kita tentukan sumbu putarnya. Begitu kita klik kiri tentukan sumbu putar, maka di sini akan keluar berapa item. Tepatnya di sini ya, jadi kalian tidak usah baca yang di sini, tepatnya di sini. Di sini kalian bisa menentukan itemnya berapa. Saya masukkan 12 misalkan. Nah, nanti dia jadi 12. Kemudian fill itu ada yang 360 berarti melingkar penuh atau 180 separuh lingkaran, bisa seperti itu ya. Ini saya kembalikan 360. Nah, maaf, 360. Ya. Kemudian di sini ada posisi dari apa namanya? Posisi dari sumbu array. Jadi sumbu array ini menentukan model dari hasil dari array polar ya. Jadi misalkan modify array polar, kemudian kalian pilih select kiri ya, klik kiri, enter. Kali ini sumbu putarnya saya letakkan di objek sini. Nah, nanti jadi seperti ini. Seperti itu. Nah, oke. Ini hanya di versi baru ya, kalau versi lama caranya agak berbeda sedikit. Berbedanya adalah tidak ada yang ini. Tapi kalau kolom, between, dan sebagainya sama saja. Kalau di yang lama namanya distance ya, sama aja ya. Jadi yang ini tidak ada. Gitu. Jadi yang klik ini tidak berlaku untuk yang lama, yang versi lama. Oke, seperti itu ya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Ya. Oh ya, yang terakhir adalah rektangular. Oke, rektangular kenapa sih Bu kok ditaruh belakang? Karena saya harus memberi pemahaman tentang fillet sama chamfer. Jadi kemarin rektangular itu kan kalian bikinnya seperti ini ya, rektangular, klik, kemudian masukkan 100, 100. Ya, seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan fillet sama chamfer? Kita bisa bikin kotak ini ujungnya langsung di chamfer atau di fillet. Draw, rektangular. Jangan klik kiri langsung ketik F, enter. Masukkan radiusnya, misalkan 5, enter. Ya, baru kemudian klik kiri, ya, kemudian masukkan misalkan 80,80 enter. Maka ini otomatis ujungnya akan ada filletsnya. Kalau chamfer bagaimana? Draw, rectangle, jangan klik kiri dulu, langsung ketik C,
enter, masukkan distance-nya. Misalkan 10, enter, 10, enter. Klik kiri, kemudian masukkan misalkan 70,70, enter. Jadi nanti otomatis langsung terpenggal. Jadi kita kerjanya lebih cepat. Kemudian kalau ingin kembali lagi ujungnya seperti ini, draw, rectangle, ketik C, enter. Nilainya kembalikan 0 ya. 0. Ya. Kemudian ketik F, enter. Untuk ngecek nilainya kembalikan 0. Kemudian baru klik kiri. Nanti ujungnya akan kembali lagi seperti ini. Iya. Oke, jadi inilah materi draw tool sama modify tool. Jadi misalkan materi yang barusan ya, kita bikin sebuah radius, sebuah circle, kemudian kita copy, ya. Setelah itu modify, trim, klik seperti ini ya. Kemudian zoom, bikin sebuah line, ya, bikin line juga. Nah, latihannya adalah modify array rectangular, pilih enter. Kolomnya 1. Ya, row-nya berapa? 20. Nah, ini jaraknya berarti harus diatur. Klik, ini tarik ke bawah. Kurang kecil, tinggal klik kiri, tarik ke bawah. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini harus di-trim. Bisa nggak di-trim? Tidak bisa. Ya. Jadi, hasil array kalau masih muncul seperti ini, artinya masih kita bisa edit ya. Kita bisa edit. Itu biasanya itu tidak bisa di-trim. Jadi, array ini harus dimodify, explode. Jadi dipecah menjadi len. Jadi ini kita close dulu array-nya, modify, explode, pilih, enter. Nah, kalau dipilih ini kita tidak bisa edit array seperti tadi, tapi bisa di-trim. Kemudian modify, trim, pilih ya, enter, cross supaya cepat. Kemudian latihan berikutnya adalah mirror, select, untuk membatalkan selection, misalnya select seperti ini ya. Untuk membatalkan selection, tekan shift di keyboard, jangan dilepas, kemudian batalkan. Ini dibatalkan. Ya, ini dibatalkan. Kalau nambah, shift-nya dilepas, langsung dipilih lagi. Ya, jadi kalau mau nambah, shift-nya dilepas, dipilih lagi. Di kiri ya. Kalau mau membatalkan, tekan shift pada keyboard, jangan dilepas, kemudian dipilih. Ya, enter, klik, nanti kita klik seperti ini. Enter. Kemudian modify, array, polar, select semua, enter, klik kiri, base point atau sumbu putarnya, klik kiri, kemudian tinggal masukkan mau nilainya berapa. Misalkan di sini saya pilih ya 8, enter. Oke, kemudian close array. Ya, seperti itu ya. Untuk latihan aja. Ya. Oke, untuk draw tool, modify tool dan latihannya sudah selesai. Ini ada tahapan mungkin kalau kalian ingin coba-coba untuk latihan ini, nanti saya juga nanti akan share di grup WA juga ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke denah ya. Jadi ini adalah
mempelajari hanya tools, tapi bagaimana aplikasinya nanti silakan digunakan dalam mengerjakan SAA 1. Ya, nanti ini akan saya share file ini ya, sebuah file ini. Ini kalian boleh latihan di sini atau langsung aplikasinya ke SAA 1 gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi gambar Dena yang ini itu belum cukup apa ya, bisa dibaca di lapangan karena nggak ada data sama sekali, data tulisan maupun data dimensinya maupun data heads ya. Jadi kita akan menjadikan gambar tersebut seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Bentar. Oke, yang pertama adalah yang jelas kalian harus cek layer ya. Apakah layer-layer yang dibutuhkan itu sudah ada. Jadi selama layernya belum ada, silahkan dibikin sendiri. Jadi kita dulu cek dulu layernya. Oke, jadi di sini layernya cuma dinding, furniture, garis sini, kusen, dan sebagainya. Yang kita butuhkan yang pasti nanti ada layer text, layer heads, layer dimensi, layer grid ya. Jadi jangan lupa kita masuk dulu ke layer properties. Silahkan bikin new layer. Kemudian ketik, misalkan yang pertama adalah teks. Warnanya terserah. Oke. Layer kedua, dimension. Ya. Warnanya saya buat abu-abu. Kemudian untuk dimension jangan lupa line width-nya biasanya tipis ya garisnya. Garisnya tipis. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian kita butuh layer apa lagi? Layer heads atau layer arsir. Layer heads atau layer arsir. Ini juga biasanya tipis. Head-nya saya ambil ini aja deh. Ini juga tipis. 0, ini saya lebih tipiskan lagi 0,000. Kemudian apalagi di sini layernya layer grid. Ini ada layer grid. Saya buat ini ya. Ini aja. Tipis juga ya, misalkan ini ya. Terus karena layer grid maka line type-nya bukan continue tapi garis putus-putus. Boleh ambil yang ini atau silahkan load model yang lain ya. Misalkan saya pilih dash dot. Ya, saya pilih dash dot ya. Setelah itu oke. Nah, ini perhatikan. Jadi bikin layer dulu sebelum kita memberikan teks dimensi heads dan grid. Kemudian layernya kita close. Oke. Yang pertama adalah multi text. Jadi teks itu kalau kita perhatikan ada di draw, di sini ada teks. Nah kemarin itu kan saya berikan adalah single text. Sekarang ada yang namanya multi line text. Multi line text itu klik ya, pada waktu klik nanti di keyboard kalian itu ada semacam tulisan ABCD. Berarti kita dalam perintah multi line text. Kemudian klik kiri. Bikin sebuah window, jadi bikin seperti ini, kemudian klik kiri. Nah, di sini akan secara otomatis, kalau kalian perhatikan ribbon-nya, dia akan berubah. Berubahnya seperti apa ya? Berubahnya seperti Word gitu ya. Jadi di sini kalian bisa langsung tentukan berapa teksnya, tipenya apa. Ya. Kemudian di sini tinggi teks, ya tinggi teks 200. Saya masukkan ya 200. Kemudian di sini kalian perhatikan paragrafnya, ini ada rata kiri, rata tengah dan sebagainya. Saya ambil rata tengah. Dan saya ketik. Di situ misalkan kamar tidur. Oke deh. Oke. Enter. Nah, di bawahnya itu kan biasanya ada plus minus
0,00 ya, sebagai gambar teknik kan ada lambang plus minus 0,00. Nah, kalau 0,00 itu kalian tinggal langsung ketik aja 0,00. Nah, sekarang plus minusnya bagaimana? Ada dua cara. Persen P. Ya. Ketik aja persen P. Jadi nanti otomatis dia ganti plus minus. Jadi persen P. Atau kalian bisa klik kanan. Di sini ada namanya simbol. Nah, jadi klik kanan, ada yang namanya simbol. Jadi kalian bisa pilih simbol apa yang kalian butuhkan. Di sini ada banyak, ada angle, ada plus minus, diameter, derajat dan sebagainya. Ya. Jadi untuk apa namanya persen P dan sebagainya itu ya saya ngapalinya dari sini ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah tinggal klik kiri atau enter. Nah, jadi di sini kalau kita klik, terus kita klik di sini, ini kita bisa langsung geser. Nah, seperti itu ya. Saya ulang ya, multi-line text. Misalkan sini, draw, text, multi-line text, ya, klik kiri, geser, bentuk sebuah box, klik kiri, kemudian masukkan di sini 200, kemudian paragrafnya diganti center, ketik misalkan ruang tamu, enter. Kalian bisa langsung klik kanan, simbol, kemudian pilih plus minus atau ketik langsung persen P, masukkan 0,00, kemudian kalian bisa langsung close ya atau klik kiri. Jadi langsung klik kiri, nanti selesai. Itu cara untuk bikin multiline. Kemudian cara yang kedua itu edit text ya, Tinggal copy, modify, copy, letakkan di sini, letakkan di sini. Nah, sini misalkan langsung gitu ya. Misalkan sini. Tinggal double klik kiri, enter. Ya pasti ini min 0,05. Di kiri ya. Double klik. Teras min 0,03 misalkan. Ya, taman min 0,20 misalkan. Nah, ini juga teras. Double klik. Min 0,03. Ini taman. Ini carport. Ya, min 0,16 misalkan. Ya. Nah, ini kita bikin menggunakan multi-line text. Oke. Tapi jangan lupa ya pada waktu mengerjakan itu cek layernya ya. Nah, cek layernya. Layernya itu kan ini masih layer 0. Jadi ini harus dipilih kemudian diganti menjadi layer text. Oke. Sedangkan materi match properties adalah sebenarnya sudah saya berikan pada awal materi, yaitu awal sesi 1. Jadi match properties itu adalah ini. Properties, ini adalah patch properties. Match properties ya. Pilih, fungsinya adalah salah satunya adalah ini. Klik, jadi kita bisa langsung bikin mengganti layer ya. Jadi misalkan seperti ini, layernya salah, pilih satu aja dulu, klik, pilih teks, jangan lupa escape, properties, match properties, kemudian pilih dulu yang sudah diganti layernya, klik,
sampai keluar di kursornya itu lambang kuas, langsung kita pilih. Supaya layernya betul dan sama semua. Ya. Enter. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita sudah bikin teksnya. Berikutnya kita bikin heads ya, tapi sebelum bikin head, coba untuk latihan. Draw circle. Nah, bikin sesuatu di sini. Anggap aja kita bikin kolam ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian saya mengingatkan lagi untuk PE. PE, select, enter, pilih join. 1, 2, enter. Ya, setelah itu enter. Modify, offset, masukkan nilainya, misalkan 150, enter. Klik, keluar seperti ini. Klik, tanda panah ke bawah, maaf ya, modify, offset, tanda panah ke bawah, erase, ganti no ya, masukkan 150, enter, pilih. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita bikin sebuah heads. Ya, heads itu perintahnya ada di draw. Heads. Oke, nanti keluar seperti ini. Ya, heads itu cara untuk memilihnya ada 2 cara. Yang pertama select boundary atau select batasnya. Jadi misalkan kalau kita mau head yang ini, kita pilih yang ini ya. Atau pick point, dan ini yang biasanya kita gunakan, pick point. Kemudian syarat heads lainnya adalah objeknya harus tertutup ya. Jadi jangan ada yang terbuka. Kalau terbuka itu bisa bikin hang komputer, karena head ini otomatis mencari batasan atau boundary-nya. Jadi kalau ada objek yang terbuka, dia nyari boundary-nya, akhirnya lama banget, detect-nya, terus hang gitu ya. Jadi kita biasanya pakai pick ini. Kemudian pattern itu nentukan kalian mau jenis pattern-nya mau solid atau ini. Tinggal dipilih jenis pattern-nya. Nah, kalian perhatikan ini ada pattern, yang ini adalah pattern untuk atap ya. Ini misalkan pattern untuk ini pattern untuk lambang apa namanya? Tanah ya, seperti itu. Terus ada beberapa pattern, misalkan ini pasir, terus ini brick atau bata. Misalkan saya pilih yang pattern brick ini, brick. Nah, pilih ya. Kemudian taruh aja di sini. Taruh di sini. Kenapa ini pattern brick-nya ini kok tidak kelihatan brick-nya? Karena apa? Karena skalanya itu sangat kecil. Ya. Jadi ini skala ini adalah untuk menentukan kerapatan grid-nya. Jadi kerapatan grid-nya ada di skala. Misalkan saya masukkan 50 gitu ya. Nah, kemudian taruh aja di sini. Jadi masukkan 50, kita letakkan di sini, dan grid-nya terlalu besar. Ya udah, kita masukkan 10 misalkan. Enter, letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini grid-nya. Tapi biasakan sebelum menggunakan head, jangan lupa layernya diganti dulu, layer heads. Ya. Jadi layernya ganti dulu, layer heads, kemudian pilih draw, heads. Oke. Kemudian kita pilih brick. Jangan lupa scale-nya, misalkan 20 ya, letakkan. Nah, kemudian kalian perhatikan, klik kiri ya. Setelah itu jangan lupa enter. Ya, maka ini menjadi arsir di sini, arsirnya bentuknya brick. Kemudian perhatikan, pada waktu kita bikin arsir, perhatikan teksnya. Nah, teksnya ini akan dengan sendirinya seperti menutupi grid yang di belakangnya. Kalau kalian tidak mau menutupin seperti ini, jadi terasnya ini harus
grid-nya ini harus terlihat semua, caranya seperti ini. Ini ada grid ya. Heads, grid. Nah, kemudian di sini ada associate. Nah, di sini ada octer. Nah, ini ada pilihan. Ada pilihan. Yang ini biasanya default atau standarnya nanti jadinya seperti yang kalian lihat, tulisannya itu nutupin grid-nya. Kalian pilih yang ignore. Ya, kalian pilih yang ignore. Kemudian coba kita grid yang di sini, klik. Nah, kalian lihat kalau ignore maka tulisannya jadi seperti ini. Jadi di belakang tulisannya tetap terlihat grid. Nah, mana yang dipilih itu terserah kalian. Kalian mana? Jadi itu adalah cara membuat jadi cara seperti ini tulisannya atau cara yang seperti ini. Ya, saya ulang lagi. Klik. Ini option. Nah, ignore. Nah, ini kalian pilih yang ini ya. Di bawahnya tulisan kelihatan gridnya atau yang outer ini. Ini otomatis, yang ini otomatis biasanya defaultnya seperti yang di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mau ganti grid, ya tinggal klik kiri, nanti kalian bisa ganti. Nah, jadi klik kiri, kalian ganti, silahkan kemudian close. Ya, atau escape gitu ya. Nah, match properties fungsinya apa? Match properties, kalau kalian pilih di sini ya, klik kiri, nanti ini bisa disebut. Nah, seperti itu. Match properties mengganti, jadi menyamakan layer, menyamakan tipe heads-nya. Nah, pertanyaan. Kemudian selain heads juga ada yang namanya gradient, ya, gradient atau gradasi. Kalau gradasi ya ini jadinya seperti ini ya. Modelnya seperti ini. Ini ya. Letakkan di sini misalnya ya. Enter. Kalau saya sendiri sih jarang menggunakan gradasi ya, karena kalau gambar kerja di print ya hitam dan putih. Mau bikin heads tapi ukurannya jelas. Jadi misalkan antara garis 1 ke garis 2 itu ukurannya jelas. Caranya bagaimana? Oke, heads. Tapi ini hanya bisa untuk garis ya. Heads. Ya. Kemudian ini ada pattern. Kalau pattern itu disiapin di sini, tapi di sini ada user define. Kalian pilih user define. Ya. Oke. Jadi user define ini pilihannya itu ini garis ini atau kita bisa memilih garis box. Misalkan di sini kalian diminta itu bikin rencana lantai dengan jarak lantainya adalah keramiknya itu adalah 300 mili ya, 300 mili kali 300 mili di sini gitu ya. Jadi di sini ini jarak. Ini kalau kalian klik ya, kalian klik di sini ada tanda panah ya, kalian klik. Ya, ini kalian klik double supaya ini kalian klik double. Kalian aktifkan double. Kemudian ini kalian masukkan jaraknya. Saya masukkan, nanti lantainya itu rencana lantainya adalah 30 cm atau 3000 mili. Oke. Kemudian kalian letakkan di sini. Nah, jadi ini pasti 300 mili. Jadi ini pasti 300 mili. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bikin rencana lantai itu kita nggak boleh ngawur kan. Ini kayak seperti ini buangannya kemana gitu. Nanti bisa marah-marah tukangnya karena motong kan. Jadi kita juga harus kita bisa menentukan titik mana dimulainya rencana lantai ini. Ini ada yang namanya set origin. Jadi saya bikin rencana lantainya saya mulai dari sini. Nah, kalian perhatikan. Ya, dari sini nanti dibuang ke sini, sisanya ada di sini. Dengan jarak
300. Jadi kita bisa cepat nanti bikin rencana lantainya. Kalau kotak ya, tapi kalau rencana lantainya bentuknya bukan kotak ya, mau enggak mau ya satu persatu. Seperti itu. Nah, ini adalah heads. Heads ya. Gunakan user interface. Oke, maaf. Ya, saya ulang lagi ya, heads. User define, user interface, user define. Ketik ukurannya, saya masukkan 200 mili. Terus di sini ada set origin. Nanti kita start mulai bikin rencana lantainya dari sini. Terus jangan lupa ini propertiesnya diklik. Ini harus dipilih double. Ya. Nah, nanti seperti ini. Ya. Enter. Gitu ya. Jadi cepat nanti bikin titik lantainya. Jadi sini dibuang ke sini dan dibuang ke sini. Dari tengah pun bisa. Seperti itu, ya. Ini tentang heads. Heads itu juga bisa kalau dikombinasi dengan properties itu kita bisa tahu luasannya. Jadi misalkan kalau mau cepat-cepat ya, mau cepat-cepat teras ini berapa meter persegi sih? Jadi teras ini berapa meter persegi? Tapi ini sudah di heads ya. Jadi teras ini berapa meter persegi? Teras ini berapa meter persegi? Kombinasi dengan kontrol 1 atau properties. Jadi kalau kita ingin tahu cepat-cepat luasan meter perseginya ruangan, dan ruangan itu sudah ada heads-nya, misalnya teras, itu kontrol 1 untuk mengaktifkan properties. Kemudian pilih aja heads-nya. Udah. Sebentar ya. Nah, kalau kita pilih heads-nya, maka di sini kan keluar data. Kebiasaan pengguna AutoCAD itu tidak pernah membaca data ini. Jadi ini dianggap aksesoris ya. Padahal di sini kalian langsung bisa tahu areanya. Ini kan ada area. Ini adalah meter persegi dalam milimeter persegi. Jadi ini milimeter persegi. Jadi kalau kita mau jadikan ini meter persegi, tinggal kurangi ini 6. Jadi area ini adalah sekian juta ya. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti area ini adalah 7,27 meter persegi. Jadi cepat. Atau kalau ditanya, kamar mandinya berapa meter persegi ya mau beli ini ya keramiknya? Ya, tinggal kontrol 1. Pilih heads. Nah, terus di bawah sendiri, escape dulu ya, jangan lupa escape dulu. Pilih di bawah sendiri, ini ada nilainya. Berarti ini kalau kita kurangi 6 angka di belakangnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kamar mandi WC ini luasannya adalah 2,8 meter persegi. Jadi cepat sekali untuk tahu berapa meter persegi. Dan ini dulu sering saya gunakan, saya kasih head ruangannya, supaya apa? Supaya cepat aja, saya tidak mau ngitung areanya. Adakah cara menghitung area dengan cara lain? Ada. Namanya menghitung area, tapi saya lebih suka menggunakan kombinasi antara heads dan properties karena ini lebih cepat gitu. Oke, saya lanjutkan ya, ini cukup panjang. Pak Yusuf, semoga anak-anak nggak ketiduran ya. Oke, saya lanjut. Istirahat Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi heads ini terus terang fungsinya banyak Pak, dan banyak yang mengabaikan properties. Jadi kebiasaan kita gambar AutoCAD adalah kita fokus di gambar. Padahal properties ini kalau kita mau membacanya itu semua datanya ada di sini. Gitu. Kalau mau nambah ya tinggal ini berapa totalnya sekarang? Teras 1 sama teras 2, tinggal pilih teras 1, teras 2, nanti propertiesnya langsung keluar. Kumulatif areanya berapa. Jadi bisa dihitung, bisa cepat lah kita hitung meter perseginya ya. Ya, Bu, teman-teman kalau mau menyampaikan pertanyaan. Oh ya, silahkan sebelum saya masuk. Ini ya teman-teman, bukan maksudnya sembari Bu Desi menjelaskan supaya teman-teman nggak lupa. Silakan di chat aja
pertanyaannya gitu. Oh iya, silakan di Heeh. chat ya. Betul, Sehingga nanti tinggal silakan. terakhir nanti tinggal saya bacakan aja ya Bu Desi ya. Oh iya, iya betul betul. Oke, saya boleh minum ya karena ini cukup haus. Iya, silakan Bu. Oke, jadi itu fungsi head yang saya harus berikan karena ini sangat membantu sekali kalau kita harus menghitung area meter perseginya sebuah ruangan ya, ruang kalian. Oke, jadi ini head. Gradien pun sama ya, bisa terhitung juga meter perseginya. Nah, kita sekarang masuk ke cara membuat grid dan dimension. Ini penting sekali ya. Oke. Yang pertama jangan lupa ya, ini diganti dulu layernya. Jadi layer grid. Oke. Bikin grid sih pasti ya, kita tarik-tarik garis. Cuman kali ini saya tidak mengajarkan narik garis ya. Ini kelamaan ya. Di sini coba yang namanya garis construction line. Jadi construction line itu adalah garis tidak terhingga. Garis ini kalau kalian cari ujungnya nggak bakalan ketemu gitu. Karena memang garis ini garis yang tidak terhingga. Garis ini biasanya saya gunakan untuk bikin grid ya, karena cepat. Karena saya nggak perlu narik satu-satu. Fungsi yang lain kadang-kadang saya gunakan juga kalau saya bikin potongan, saya harus nyariin garis dari denah ke atas gitu ya. Jadi namanya construction line. Ya. Oke, nah di sini saya juga akan menjelaskan fungsi layer sekalian. Oke, jadi kalau yang versi baru ini kan ada ribbon ya, ada ribbon ya. Kemudian kalau kalian klik di sini, ini kan ada tombol lampu. Tombol lampu kalian pasti tahu ini on off ya, untuk matikan dan nyalakan grid. Jadi kayak misalkan garis tengah ini saya matikan, nyala on off ya. Kemudian freeze tau itu juga sama. Lock itu untuk mengunci sehingga tidak bisa diedit ya. Nah, itu sudah tahu ya. Nah, fungsi yang di sini apa ya? Fungsi yang di sini itu loh. Ini bukan aksesoris, ini cukup membantu. Jadi ini fungsinya off layer. Jadi kalau kita mau cepat-cepat langsung pilih off layer. Saya mau off-kan layer ini supaya nggak ganggu. Seperti ini ya. Nah, ini off. Enter. Jadi ini off layer supaya cepat aja. Makanya dari awal saya bilang untuk sistem manajemen gambar layer kalian tidak boleh salah. Terus gini, untuk menyalakan. Jadi ini kalau sudah off, kita mau nyalain semua, langsung tombol ini aja. Nah ini, jadi kita bisa efektif bekerjanya. Pilih off layer. Ya, nah kalau seperti ini, kita kan enak bekerjanya. Rapi jadinya. Enter. Setelah itu baru kemudian grid. Kita masuk ke draw, construction line. Klik aja di sini, klik ya, klik kiri. Nah, nanti akan muncul garis tidak terhingga yang kalian nggak tahu ujungnya di mana. Jangan dicari ujungnya karena pasti nggak ada. Klik ya, lurus gini, enter. Jadi di sini misalkan bikin grid, draw, construction line, klik, gini kan, ada polar ya. Ya, ini enter. Draw, construction line, klik, ya, klik, enter. Kalau mau cepat ya silahkan kombinasi dengan copy. Karena biar cepat. Jadi, ini, di sini ya, seperti itu. Kemudian yang vertikal, construction line, vertikal, enter. Saya kombinasi dengan copy, karena kelamaan kalau klik satu-satu, enter. Klik, di sini, ya. Terus kita taruh di sini, terus kita taruh di sini, kemudian enter. Nah, ini kita bikin gridnya seperti ini dan cepet kan, gitu. Kemudian baru kita potong. Saya gunakan rectangle karena saya memotongnya
biar cepat aja. Kira-kira di sini ya garisnya. Trim ya, enter, langsung cross. Jangan lupa delete, maaf, delete. Nah, ini sudah jadi, garis gridnya sudah jadi. Nah, kemudian kita kan tahu bahwa gridnya adalah dash dot ya. Jadi garis ini harus ada terlihat putus-putusnya. Jangan lupa Ctrl 1, Properties. Pilih salah satu dari grid. Kemudian Line Type Scale. Masukkan nilai 100. Oke, kalau dirasa nilai 100-nya terlalu besar, diganti misalkan 30 gitu. Nah, seperti ini. Oke, mohon maaf ya, saya ganti dulu. Biru nggak kelihatan. Oh, oke, saya ganti kuning. Iya, nah seperti ini kan terlihat. Ini setelah kita ganti propertiesnya, line type scale-nya, jadi nilai line type scale-nya, maka kombinasi dengan perintah match properties biar cepat. Match properties, pilih, biar cepat. Jadi, selesai. Kemudian grid itu kan ada penomeran ya. Penomerannya itu bisa kita gunakan kalau kalian punya library bisa, atau kalau di sini enggak, kita gunakan aja circle ya. Circle biasa aja dengan apa namanya? Circle misalkan 300 ya. Biasa aja circle-nya. Ukurannya ini tidak ada ketentuan. Terus kemudian ini saya masukkan dalam grid boleh. Nah, tapi grid ini kan ujungnya seperti ini, jadi kalian bisa pilih, terus di sini diganti continuous. Nah, jadi untuk lambang grid ini kita gunakan circle, kemudian kita gunakan text, single text, klik 200, enter lagi, A. Misalkan ya, yang di sini A. Oke. Kemudian di copy. Perhatikan. Kuadrannya keluar kan? Kemudian letakkan di sini. Oke. Maaf. 1, 2, double klik ya. 3, double klik, 4. Ini A, copy. 1, 2, nah, B, double klik, C, D, E. Nah, jadi kemudian di copy keseluruhannya, kuadran, letakkan di sini. Copy, kuadrannya di bawah ya, kuadrannya di bawah, letakkan di sini. Ya, propertiesnya dimatikan kalau tidak digunakan. Oke, jadi ini udah selesai, tinggal kita harus bikin. Ini perintahnya ada di sini. Kemudian ini ada beberapa cara membuat dimension. Nah, cara membuat dimension, kalau kalian lihat ini kan klik di sini ya, klik. Kemudian klik 1, klik 2, terus kemudian arahkan. Kalian perhatikan, kalau kita tidak setting dimension style, yang terjadi adalah dimensi ini tulisannya atau angkanya tidak keluar. Jadi sebenarnya bukan tidak keluar sih, kalau kalian zoom dekat, ya angkanya ini terlalu kecil. Ya, jadi bagaimana cara setting dimension? Jadi
kalau new file, pasti kita harus setting new dimension baru. Caranya bagaimana? Oke, jangan lupa ini kita harus aktifkan, kita harus masuk dulu dimension, layer dimension. Kemudian caranya dimension style, new dimension, tulis apa aja, ukuran, continue. Oke, langsung saja ke simbol and arrow. Ini kalian mau ini arrow-nya diganti atau kalian mau yang arsitektural seperti ini? Arrow size 1. Jadi ini 1. Oke. Teks. Teks itu bisa diganti standar atau kalian bisa create dulu di sini, klik. Kalian mau ganti, bikin new text. Misalkan Arial, saya ketik sesuai dengan nama huruf yang nanti saya pilih. Arial, oke. Ini diganti Arial. Height-nya harus 0. Ingat ya, height-nya harus 0. Apply. Close. Nanti ini ada beberapa pilihan. Standar, Arial, atau 1. Saya pilih Arial. Tinggi hex itu 2. Perhatikan, ini 2. 2 itu maksudnya adalah 2. Kalau kalian lihat dari hasil nanti PDF yang kalian print, itu 2. Standarnya 2 atau 2.5. Nah, oke. Posisi teks, center. Horizontalnya pun center. Nah, text alignment itu nanti kalau dimensinya dibikin, kalau horizontal dia horizontal terus, walaupun posisi dimensionnya vertikal dia horizontal. Jadi kalian harus pilih align with dimension line. Jadi kalau dimensinya vertikal, tulisannya vertikal. Kalau dimensinya horizontal, tulisannya horizontal. Pilih yang ini. Kemudian fit. Nah, ini penting. Kalian jangan baca yang lain kecuali ini. Use overall scale. Ketik 100. Kenapa 100? Karena saya mau print, ya saya mau print DNA ini 1:100. Kalau kalian bikin detail 1:20, jadi cukup ketik 20 di sini. Sorry. Di sini ketik 20. Ya, jadi nanti kalau di print kita menghindari kalau ngeprint itu skalanya itu nanti tinggi hurufnya itu nanti berbeda-beda. Ada cara lain sih anotatif, tapi penjelasannya complicated juga. Jadi lebih baik pakai cara ini yang lama. Jadi kita masukkan nilai 100. Primary unit. Primary unit, ingat ya, presisi tidak boleh dijadikan seperti ini. Karena kita kan membutuhkan betul-betul harus presisi. Kita nggak boleh salah. Ya. Tapi kalau presisi ini dinyalakan, maka kalau kita bikin dimension nanti ada tulisan 3000 misalnya .000. Nah, kalian kan tidak mau itu. Jangan lupa aktifkan trailing. Jadi trailing ini harus aktif. Ya. Oke. Oke. Set current berarti udah yang baru ini udah aktif. Close. Kemudian dimension linear, klik kiri, tarik ke atas, klik kiri. Ya. Kemudian linear, klik kiri, klik kiri. Ya. Nah, seperti itu. Dimension, linear, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya continue. Continue itu sebenarnya untuk mempercepat ya. Jadi linear, klik di sini,
Seperti ini kan. Supaya cepat, lanjutnya bukan linear, tapi kalian ke continue. Supaya cepat. Langsung continue seperti ini. Nah, enter. Nah, nanti dia otomatis seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang namanya quick dimension. Quick dimension. Ini lebih cepat. Caranya seperti apa? Kalian pilih 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Enter. Maaf. Nah, nanti tarik ke sini, klik, nanti akan otomatis langsung cepat. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi quick dimension itu begini ceritanya kalau quick dimension. Kalau misalkan gridnya saya matikan ya. Ya, gridnya saya matikan. Quick dimension. Pilih 1, pilih 2, pilih ini juga 3, misalkan ya 4, pilih 5. Perhatikan ya, enter, nanti taruh seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau kita milihnya dengan jarak yang jauh seperti ini, ininya tidak rapi. Ya, ininya tidak rapi. Apakah harus ditarik seperti ini? Satu-satu? Ya tidaklah, kelamaan. Kalau saya merasa bahwa itu kelamaan. Caranya, dimension, style, ukuran, modify, lines, fix, length extension, nilainya 5. Oke. Terus nanti akan rapi. Ya, kalian lihat ini rapi. Seperti itu. Dimension, gridnya saya nyalakan. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau ini kan salah, ini kan tadi contoh ya. Ya, jadi ini saya bikin yang betul. Dimension, quick dimension. 1, ya, sini ya. Sesuai grid 2, sesuai grid aja 3. Ya, enter. Seperti ini. Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, itu jadi lebih cepat. Terserah kalian mau pakai quick dimension atau pakai continue. Kalau continue itu harus linear dulu. Itu misalkan loh ya. Baru kemudian continue, langsung klik di sini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian jangan lupa biasanya ya ada totalnya kan, ada total dari berapa panjang dari luasan bangunan ini. Linear. Oke. Setelah itu jangan lupa aktifkan seluruh dari layer untuk KMG. Nah, ini nanti saya share ke kalian ya, jangan khawatir. Jadi ini saya share ke kalian untuk setting dimensionnya, karena memang setting dimensionnya cukup panjang dan menurut pengalaman banyak pertanyaan setelah materi, karena ya memang settingannya seperti itu, banyak yang harus disetting. Ya, ini tinggal diikutin aja yang yang lingkaran-lingkaran merah itu, dah nanti kalian bisa bikin dimensinya dan tidak mungkin salah. Ya, oke, sampai di sini dulu Pak Yusuf. Silahkan kalau ada pertanyaan, mau ketik atau langsung. Ada yang bertanya, Bu, Ya. di chat. Oh, di chat ya Pak, sebentar. Ya. Untuk tugas 1, apakah diupload pada link pengumpulan dalam bentuk PDF? Dan untuk file dan link tugas 1, saya cek di situsnya
belum belum dinyalakan, Pak. ya, belum ya, Masih teman-teman. di head ya anak-anak. Habis Habis ini ini. ya, sabar. Kabar. Kalau untuk uploadnya nanti pengumpulannya DWG ya, Bu ya? Iya, DWG ya. Belum Ya, PDF. PDF itu nanti kalau sudah ke ini, Pak, ke mana itu? Ke mid exam, TS. Karena di situ nanti sekalian saya memberikan materi bikin kop gambar. Kalau yang sekarang tidak ada kop gambarnya, jadi kumpulkan aja DWG. oke, baik. Oke. Yang lain pertanyaannya gimana? Ada Ini yang lain, ini cukup teman-teman? panjang ya. Yes, panjang sekali. Untuk tutorial dimension tidak ada, tapi saya sudah siapkan ini Pak, apa namanya PDF untuk dimension ya. Itu nanti saya langsung share, cuman untuk tutorialnya lihat record hari ini ya anak-anak, nanti ya kira-kira kasih waktu saya sehari ya. Kan uploadnya sama ngeditnya lumayan, nguploadnya lumayan di atas 1 jam karena panjang durasinya. Gitu. Tapi untuk dimension nanti saya langsung share Pak untuk apa namanya tutorial dalam bentuk PDF-nya itu. Jadi anak-anak bisa langsung masuk dimension. Gitu. Iya, baik Bu. Oke, anak-anak yang lainnya Yang lain? gimana? Ada pertanyaan? Atau kan Ini nunggu? saya boleh bertanya Ya, Oke, silakan. silakan. mengenai tugas bukan kemarin. Saya kan Ya. coba trim kusen ya Bu, buat Mm-mm. di pintu itu. Yang dindingnya kenapa nggak bisa dihapus, cuma bisa ngehapus garis asu. Oh, kalau terjadi seperti itu, sebaiknya dindingnya yang multiline di-explode aja, dijadikan line. Jadi multiline, mana multiline, ketik S 150 ya, ketik J justification 0 ya. Nah, kalau tidak bisa di trim, ini di-explode dulu. Di-explode dulu, dijadikan line. Kemudian kalau masih tidak bisa di-trim, kasih garis bantu. Jadi misalkan, nah pada waktu meletakkan ini benar-benar harus di garisnya ya. Jadi geser sedikit aja dia nggak bisa. Misalnya geser begini nggak bisa. Kalau mau betul-betul persis, jangan lupa cek dulu ini endpoint, midpoint, dan mungkin bisa ambil nearest. Nearest ini yang baru ya, saya berikan sekarang. Jadi seperti ini ya, ini diaktifkan. Move, enter. Ini ya, terus ini nearest. Pasti nempel. Nah, tapi Pak, kalau misalkan masih tidak bisa, kasih garis bantu. Ya, kasih garis bantu. Kasih garis bantu. Jadi ini lebih panjang dan pastikan ini nge-cross seperti ini. Nah, ini kalau masih nggak bisa ya, terpaksa dikasih garis bantu. Baru di trim. Seperti itu. Ada 3. Kalau masih nggak bisa, terpaksa ya kasih garis bantu seperti ini. Tapi biasanya multiline itu akhirnya saya explode karena multiline adalah fungsinya supaya kita waktu bikin dindingnya lebih mudah, edit multiline-nya jadi bikin lebih cepat gitu ya. Tapi pada waktu proses editing ya kadang saya explode semua gitu. Ya, dicoba ya. Iya Bu, Ya, ada lagi. iya silahkan. Kalau misalkan di scale tapi tetap nggak bisa gimana ya Bu? Di scale tapi tetap nggak bisa. Yang di scale apanya ya? Benda? Yang furnitur Bu. Oke, furniture. Oke, misalkan
Furniture-nya library ya, dari kontrol 2 ya. Dari center. Misal, jadi ini furniture, kontrol 2 ya. Kontrol 2 itu adalah desain center. Nah, desain center itu library yang memang disiapkan oleh AutoCAD. Letaknya ada di sistem, program file, Autodesk, AutoCAD ini 2020, kemudian sampel, NAS, design center. Nah, kemudian misalnya home. Di sini ada home, ada house, kitchen. Nah, ini silakan dibuka home. Nah, kemudian pilih blok. Kemudian tinggal masukkan ini ya. Misalkan teks ini. Oke. Oke, pertanyaannya ini tidak bisa di-scale atau kalau scale itu kan dia ini loh ya, modify, scale, pilih enter, klik kiri, kemudian dia besar dan kecil loh ya. Kalau mau ukurannya persis, hanya bisa satu sumbu. Jadi kalau ngikutin ukuran sumbu X, sumbu Y mengikuti sumbu X. Misalkan kalau kita scale, enter, klik kiri, kemudian ketik R, enter, scale, pilih, enter, klik, ketik R, enter, klik lagi di sini, klik 2 di sini, ini kan memanjang. Nah, ini masukkan misalnya 1200, enter. Jadi yang 1200 itu yang ini loh ya. Yang vertikal mengikuti. Jadi scale reference itu hanya bisa satu ini. Begitu. Apakah ini pertanyaanmu maksudnya atau bagaimana? Pas saya udah di enter kan pencet tengah ya Pak, Bu. Itu tuh langsung otomatis gede banget, gak bisa dikecilin. Oke, kita coba ya stepnya. Kita pakai scale yang biasa ya, bukan reference ya. Modify, scale, klik kiri, enter, klik kiri. Nah, ini kan begini kan, membesar langsung. Itu langsung masukkan nilai. Berapa kali? 0,5 itu setengah. Modify, scale, klik kiri, enter, klik kiri, 2, enter, membesar 2 kali. Dicoba dulu itu. Kemudian modify, scale, klik kiri ya, klik kiri, enter dulu, klik kiri lagi. Ya, kadang langsung membesar begini, klik kiri. Nah, di sini langsung ketik R, enter. Terus klik kiri lagi di sini. Klik kiri lagi. Nah, ini baru masukkan nilai. Kalau yang nilai ya, 100. Dicoba dulu yang scale, coba dulu ya, coba dulu. Ya Bu. Dicoba Pasti. dulu ya. Nanti coba Japri kalau memang, di grup ya, Toli. Di grup supaya teman-teman kalian juga mungkin punya pertanyaan sama bisa dijawab bersamaan ya. Dicoba dulu ya untuk skill-nya ya. Mungkin memang langkahnya agak agak ribet ini, complicated. Oke, dicoba Ya. dulu untuk skill-nya ya. Selamat pagi Bu Desi. Pagi, ya. Saya izin tanya Bu. Waktu saya mau selection satu objek gitu, kan di sebelah kursor yang arrow-nya itu ada seperti simbol rectangle gitu buat selection-nya. Di saya itu munculnya aneh, jadi saya agak kesulitan buat selection tuh gimana ya Bu?
waktu selection nggak pakai perintah apa-apa Iya, selectionnya? cuman mau ngeblok aja satu objek. Begini. Ya, tuh di Ibu kan munculnya kotak warna hijau gitu ya, Bu. Di saya tuh bentuknya aneh. Kayak keriting-keriting gitu, jadi susah. Gini? Iya, kayak gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Iya. Bukan. Ditahan ya. Ditahan ini. Jadi kalau ini lepas. Kliknya dilepas terus diarahkan ya. Ini memang apa namanya? Namanya cross polygon namanya. Jadi ini ditahan. Jadi klik, lepas. Nah, kalau window itu ini ditahan jadi bunyi. Ya, itu memang sebenarnya iya memang salah satu kemudahan harusnya, tapi nggak jadi mudah. Jadi pusing. Iya, gitu. Oke. Dicoba. Harusnya diklik terus lepas baru arahkan. Gitu. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Kecuali kalau kita butuh beberapa ya, Bu ya. Jadi beberapa yang di blok itu pakai itu bisa. Tapi agak tricky ya. Agak tricky sekali, teman-teman. Menurut aku malah pusing, Pak. Iya. Ya. Jadi dilepas saja. Dilepas saja. Ya, makasih Pak, makasih Bu. Iya. Kemudahan yang tidak jadi mudah menurut saya kemudahan yang nggak jadi mudah. Karena ada shift itu loh Pak, shift untuk membatalkan selection, jadi saya lebih baik tak pilih aja semuanya. Oh iya, bisa. Jadi bisa dibatalin. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Mengenai tugas mungkin SAA1 ini SAA1 ya, berarti masih SAA1A ya. Jadi yang kita share ya Pak Yusuf itu masih separuh dari tugas ya, biar segera dikerjakan, nggak mendadak. Nanti minggu depan membahas itu SAA1B, itu waktunya cuma 3 hari kalau yang itu. Ya Pak ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan di luar materi Pak, mungkin tentang WA group. Kemarin ada yang ternyata belum lihat email WA, apa namanya, link WA group di email. Mungkin ada yang belum join, silakan. Mungkin baru ini ya, sekali ini ya hadir. Ataukah join enggak ya? Siapa kemarin? Siapa ya? Yang dari Manado ya, yang kemarin sudah saya. Oh iya, saya Bu. Oke, Riko. Sudah saya add via WA kok kemarin. Udah join ya Riko ya? Iya, sudah Bu. Oh iya, oke sip. Mungkin ada yang lain belum join karena nanti dari WA group itu materinya. Koordinasinya lewat WA group ya teman-teman. Mungkin ada yang belum join Pak, siapa tahu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Untuk tugasnya atau untuk SAA-nya. Oh ya, silakan Bu. Yang SAA ini harus kalian kumpulin ya berapapun persentasenya, karena persentase sekecil apapun tuh bisa membuat nilai itu tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kalau kalian mengikuti materi kuliah ini secara tidak absen dan kalian ngumpulin semua tantangan SAA 1, SAA 2 itu pasti nilainya akan terpenuhi ya Pak Yusuf ya. Kalau di luar kalau tidak ngumpulin satu kita nggak bisa ngapa-ngapain loh ya, karena itu betul-betul akan terkurangi nilainya. Gitu ya anak-anak. Itu aja sih Pak Yusuf dari saya. Mungkin untuk yang lainnya silahkan Pak Yusuf dilanjutkan. Nah, saya stop share dulu. Saya dapat info dari admin KMMI ya teman-teman. Jadi memang untuk absen teman-teman kita minimal itu 80% ya teman-teman. Jadi 80% kehadiran teman-teman untuk join di sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saya rasa saya sama Bu Desi itu sudah men-setting bahwa nantinya materi yang kita sampaikan ini adalah
bertahap ya teman-teman, sehingga teman-teman diharapkan nanti bisa mengikuti supaya tidak ketinggalan begitu ya. Kemudian untuk sertifikatnya, jadi kalian mendapatkan sertifikatnya kalau kalian memenuhi minimal nilai yang teman-teman sudah kumpulkan. Jadi tugas teman-teman yang kemarin yang di awal sudah saya jelaskan, dari tugas yang pertama sampai tugas nanti finalnya itu kalau kita jumlah ya teman-teman, kalau nilainya teman-teman di bawah 79, ya kami mohon maaf, itu tidak bisa kami buatkan certificate of completion, of project completion ya teman-teman. Karena kita bukan di sini bukan basicnya bukan certificate of kehadiran gitu ya, tetapi project completion, sehingga teman-teman harus diperhatikan itu. Sehingga mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak bisa hadir atau mungkin berhalangan, mungkin tempatnya jauh dan lain sebagainya, mohon segera dibereskan dulu ya teman-teman, supaya kita bisa secara bertahap ini mengikuti materinya. Kemudian nanti teman-teman juga untuk pengumpulan tugasnya supaya tidak terlambat sehingga nanti berjalan lancar. Dan harapannya kalau teman-teman sudah memenuhi itu semua, saya rasa pasti sudah 79 ke atas. Saya pastikan itu ya teman-teman, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah jago ini, yang sudah pernah dapat AutoCAD. Saya rasa mungkin ini sebagai pengayaan aja ya teman-teman. Mungkin nanti yang next-nya mungkin ke 3D Max atau ke yang AutoCAD 3D-nya yang mungkin teman-teman akan belajar secara secara detail begitu ya. Seperti itu. Terus kemudian untuk absen teman-teman itu juga harus diisi ya teman-teman, supaya teman-teman ada track record-nya ya teman-teman. Jadi kita nanti itu karena ada laporan teman-teman, jadi setiap mata kuliah akan mengumpulkan laporan, sehingga teman-teman juga nanti keberhasilan teman-teman lulus tidaknya dalam program ini juga ditentukan dari absen juga. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang terlewat teman-teman, ada yang belum mengisi absen. Saya sudah share di chatroom ya teman-teman. Jadi silahkan diisi itu Google Form-nya untuk absen. Kemudian yang belum join ke WA Group segera join ya. Itu sudah ada di email yang sudah di-place oleh saya maupun admin ya, adminnya KMMI, penyelenggara KMMI. Mungkin itu aja dari saya infonya mengenai KMMI-nya dan mengenai bagaimana nanti teman-teman sukses menjalani kursus ini. Dari Bu Desi ada yang ditambahkan lagi Bu Desi? Ada? Oke, tidak ada ya, karena sebenarnya materi dasarnya kan kemarin dari 2 tutorial saya kira sudah cukup. Cuman di materi ketiga ini saya nambahin yang dimension itu aja. Dimension pun nanti saya juga sudah siapkan untuk PDF ininya Pak, PDF tutorialnya. Iya. Ya, jadi kalian tinggal ngikutin aja, itu pasti pasti ini kok bisa. Terus ditunggu ini Pak, ditunggu edit videonya ya mungkin besok ya, karena cukup lama ini. Dan itu saya kira mungkin bisa membantu kalian ya untuk mengingat materi yang sangat panjang dan membosankan tadi. Karena belajar tulis itu memang begitu anak-anak. Iya. Jadi memang kalau kita nggak ketemu langsung jadi satu arah seperti ini kan satu arah ya, cuman berdesi aja ya. Jadi memang butuh alat lain, alat bantu lain, yaitu salah satunya YouTube atau record Zoom ini. Dan itu sangat membantu ya. Oke, gitu aja, sampai ketemu. Itu aja Pak, hari Kamis kita membahas apa? Oh ya, hari Kamis kita hanya membahas ini Pak, SAA 1B. Jadi materinya nggak ada, jadi saya langsung praktek aja. Ya. Oke. Itu aja Pak, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Desi. Jadi teman-teman, kalau kita di kampus
kami itu nyebut tugasnya SAA, teman-teman. SAA, oh iya saya lupa terus. Teman-teman SAA. kalau di kampusnya masing-masing aku nggak tahu nyebutnya apa, ada yang mungkin exercise atau apa. Kalau kita nyebutnya exercise itu latihan, teman-teman. Kalau SAA itu teman-teman mengumpulkan ya, jadi itu yang akan dapat nilai begitu. Terus kemudian, ada yang tanya, ada yang resen. Ada yang resen? Ya silakan. Pang? Pangeran, halo. Pang, kamu resen? Selamat siang, Ya. Pak. Oh iya, Pang. Jadi mohon maaf Bu, jadi saya mau nanya, jadi motong. Jadi kan apa-apa. saya kan memang ada di pertemuan 1 dan 2 kan ada latihannya ya Bu, ada tugasnya. Saya masih ketinggalan Bu. Rencana pengen saya kejar gitu kan. Itu bisa nggak Bu? Saya upload gitu misalkan, harusnya kan kemarin ya Bu sudah dikumpulkan. Tapi kalau sekarang saya kumpul gitu boleh nggak? Terima kasih. Ya, kalau yang untuk 1 dan 2 itu kan nggak ada durasi waktu. Jadi boleh menyusul kapan aja. Tapi yang paling penting itu yang SAA. 1A, 1B itu ada durasi waktunya, itu yang tidak boleh. Tidak boleh telat. Nah, ya. Kalau kalau di e-learning itu kan ada yang tidak ada N, adanya cuma start. Nah, kalau itu boleh. Untuk kapan aja. Tapi yang ada N-nya itu ya Pak Yusuf, itu tolong diperhatikan N tanggal berapa. Nah, itu ada ini. Dan memang pelatihannya di kampus UC memang begitu. Malah jauh lebih ketat. Setiap hari mereka harus ngumpulin gitu. Tapi mungkin karena kan kondisinya beda ya, anak-anak kita juga seminggu 2 kali ya Pak. Kalau kita gituin kan kelenger kan nanti. Kelenger itu apa? Itu bahasa Jawa kelenger. Pusing, ya. Stres nanti karena durasinya pendek, jadi bisa nggak ada karena kan saya yakin mungkin kalian ada yang ngikutin kuliah lain, KMI yang lain. Oke, ya jadi gitu Pang, yang perhatikan N-nya. Kalau nggak ada N itu berarti kalian boleh mengumpulkan kapan aja. Tapi yang kalian harus perhatikan itu start sama N. Nah, kalau ada N itu perhatikan jamnya ya. WIB, WIB Pak. Iya. Yang teman-teman yang ada di Wita maupun yang di WIT nanti ini ya disesuaikan waktunya. Tolong disesuaikan. Oke. Ada yang lain mungkin Pak Yusuf, ada yang mungkin tentang tugas? Mungkin untuk tugas yang exercise ya, untuk yang ditanyakan Pangeran tadi mungkin akan lebih ke keaktifan ya. Jadi mungkin ada pertanyaan loh, kalau gitu nggak dinilai dong, tidak, tetap kita akan pertimbangkan itu menjadi keaktifan ya teman-teman. Keaktifan juga, ya, betul Pak, siap. Mungkin anak-anak atau mungkin mau diabsen Pak biar melek semua videonya satu-satu. Boleh, silakan teman-teman di on cam. Sekalian saya mau capture ya untuk bukti ini ya. Yuk. Sebelum kita usai, teman-teman on cam. Tadi ada yang sambil rebahan tadi. Enak. Videonya nyala ya sambil rebahan tadi. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Teman-teman bisa ini ya, nanti diperhatikan juga. Bisa teman-teman cari videonya, tutorialnya Bu Desi. Nanti sambil jalan, sambil teman-teman mengerjakan gitu. Ya. Oke, mungkin saya mulai ya teman-teman. Saya capture ya. Ya. Mohon maaf izin off cam karena berada di luar rumah. Oke, nggak apa-apa. Yang siap aja yang sudah mandi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi Pak, ini menyusul. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pertemuan 3. Tolong ini ya, SAA-nya jangan lupa dikerjakan, dicicil biar nanti mendadak ya, enggak SKS ya, sistem kebut semalam itu, jangan ini ya, itu singkatan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih anak-anak, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak.